Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 17 Januari 2022, di mana kita juga memperingati Santo Antonius Abbas. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Santo Antonius Abbas telah Kau panggil untuk mengabdi kepadamu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga berkat teladannya kami sanggup mengingkari diri sendiri dan mencintai Engkau di atas segala-galanya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apa sih puasa? Puasa itu menahan nafsu makan, nafsu marah, dan banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ada berbagai macam puasa, ada yang disebut Senin Kemis. Juga ada yang puasa memindahkan waktu. Tapi juga ada puasa yang betul 24 jam penuh, tidak makan dan tidak minum. Puasa sebetulnya berkaitan dengan relasi kita dengan tubuh kita dengan satu motivasi. Berpuasa mempunyai sebuah tujuan, mengekang diri. Dan juga berpuasa juga mempunyai satu tujuan. Aku mau berpuasa untuk mendapatkan ini, dan itu. Tetapi dalam tradisi puasa, ada yang disebut dengan puasa yang mana orang yang ikut berpuasa menahan diri dari lapar dan haus selama beberapa jam, kemudian sesudah itu membuka puasa dan boleh makan sampai nanti jam puasa kembali. Maka puasa model seperti ini adalah puasa yang dilaksanakan bersama-sama dan diisi dengan doa-doa. Tujuan puasa semuanya positif. Dan yang kedua yang dibahas dalam Injil pada hari ini adalah bagaimana sikap kita menghadapi puasa. Bila kita berpuasa, cobalah perhatikan diri sendiri dengan kekuatannya.
Bila ada godaan-godaan, itu merupakan godaan. Apakah kita kuat dalam menghadapi godaan? Maka puasa tidak harus melakukan intimidasi kepada orang. Aku berpuasa dan kamu harus begini, harus begini, harus begini. Artinya bahwa puasa tidak mencapai tujuan. Puasa yang benar adalah puasa di mana begitu banyak godaan datang, tetap nekat dan punya niat yang kuat untuk tetap berpuasa. Itulah puasa yang berhasil. Maka dalam Injil pada hari ini Yesus membahasnya. Kok repot-repot dengan orang lain yang tidak berpuasa? Lebih baik perhatikan diri sendiri. Apakah aku mempunyai kekuatan untuk berpuasa? Jangan perhitungkan orang lain yang saat itu tidak berpuasa. Tentu orang-orang yang tidak berpuasa mempunyai juga motivasinya sendiri. Maka sama-samalah bagi yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Ayo saling belajar, mengekang diri. Yang berpuasa memfokuskan dirinya pada jam-jam puasa itu. Sehingga godaan-godaan yang muncul tidak kita layani. Dan bagi yang tidak berpuasa, jangan menggoda orang-orang yang sedang berpuasa. Bila Anda mau makan minum, cobalah cari tempat yang khusus agar orang-orang juga tidak tergiur karena aktivitas kita dalam hal yang berkaitan dengan tidak puasa. Kedua, Yesus menekankan di dalam Injil pada hari ini bahwa semangat yang utama itu harus diasah. Dan semangat untuk berpuasa seperti kantong yang baru. Semangat untuk bisa menguasai diri, bisa menguasai medan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap mempunyai niat yang bagus, tidak tergoda. Dia yang mau disampaikan kepada Yesus. Dari Yesus, bukan kepada Yesus, kepada kita dari Yesus. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan dan kita selalu mempunyai kantong yang baru, semangat yang baru dalam terang Roh Kudus, dalam ketenangan, kebijakan di dalam dan bersama dengan Yesus. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa, coba juga perhatikan untuk tidak menggoda orang-orang yang berpuasa. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.